Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa mitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Sampai pada halaman 368 jilid 2 dari kitab I'anatut Thalibin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita lan yen syaratake li fardhihi maring fardune poso. Ay asom tegese poso walau nadar lan senajan poso nadar wa kafaratan utawa poso kafar. Auso mesti kok tisko inu ta poso istisqa amara perintah kang perintah bi kelawan salat bi kelawan istisqa sinten al-imam imam. Jadi disyaratkan di dalam puasa itu apapun puasanya, yang jelas puasa itu puasa wajib nggih. Puasa Ramadan, kemudian puasa nazar. Nah, kalau saya lulus S1 saya akan puasa 3 hari kan menjadi wajib. Atau puasa kafarah. Kafarah niku napa? Misale menjima istri di siang hari bulan Ramadan kena kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Atau misalnya zihar. Nah, atau misalnya membunuh hewan yang ada di Mekah Madinah. Nah niki karena kafarah puasanya menjadi wajib. Andaikan dia ngambil jalur puasa maka diwajibkan untuk melakukan niat dengan tabit, yaitu niatnya di malam hari sebagaimana puasa Ramadan. Atau puasa istisqa. Jadi kalau kita mau melakukan sholat istisqa itu dianjurkan kepada seorang pemerintah untuk menyuruh rakyatnya puasa 3 hari sebelum melakukan sholat istisqa. Untuk apa? Membuat hadirnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Misalnya kita mau sholat istisqa hari Minggu, berarti misalnya hari Kamis, Jumat, Sabtu itu kita dianjurkan untuk puasa. Lah, perintah pemerintah untuk puasa itu adalah menjadi hukum wajib bagi setiap orang yang mampu. Lah niki. Makanya kita semuanya harus berhati-hati. Tafsiru muradul tabit ay annal murad tabit iqa'uha lailan. Maksudnya bagaimana? Di kitab i'anahnya yaitu niatnya harus di malam hari. Ay fi ma tegese dalam perkara hurubi syamsi wa tulu'il fajri. Artinya apa? Yaitu waktu di antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Walau fi somil mumayyiz, walaupun puasanya orang yang sedang melakukan yaitu latihan atau tamyiz. Jadi walaupun dia tamyiz, kan di dalam kitab Taqriratus Sadidah telah dijelaskan orang tua itu wajib melatih anaknya melakukan puasa ketika anaknya berumur 7 tahun. Ketika anaknya berumur 9 tahun, 10 tahun kok belum puasa, orang tuanya diperintahkan syariat memukul dengan pukulan yang menjerakan tapi tidak menyakitkan. Ya, misalnya dipukul pakai siwak. Pluk, ini menjerakan. Anak sadar, orang tua saya marah, tapi tidak menyakitkan. Maksudnya begitu. Nah, bukan kemudian dikaplok, tidak ya. Lah, walaupun puasanya orang yang tamyiz, maka niatnya harus dilakukan dalam bentuk tabit ya. Tabyid kok tabit. Tabyid ya, seperti itu. Nah, kemudian qala ngendika sinten syekhuna guru kita lah. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in kok ada qala syekhuna, maka yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haitsami. Walau syakka lan senajan ragu-ragu hal apa to waqa'at tumibu apa niatuhu niate poso qoblal fajrin dalam sadurunge fajar au ba'dahu to ing dalam sawise fajar lam tasyiha. Andaikan puasanya, andaikan niatnya itu jatuh di antara setelah sholat fajar, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau misalnya ragu-ragu, jadi syariat itu tidak menerima ragu-ragu. Misalnya jenengan sudah niat, tadi niat puasa saya itu pas
sudah fajar belum ya? Wah, ini ragu-ragu niatnya apakah sudah fajar atau sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Jadi harus yakin bahwa puasa jenengan niatnya itu ada dan ada di terjadi sebelum fajar. Hal ini sama dengan ketika jenengan ragu-ragu, wah tadi malam saya sudah niat belum ya? Lupa saya sudah niat belum ya? Nah niki kalau ragu-ragu niatnya tidak sah, berarti puasanya hari itu tetap imsak, Pak, tapi wajib menggodok di hari yang lain. Kita perlu tegaskan ya, bagi orang yang lupa untuk melakukan niat, maka dia tetap wajib imsak tapi wajib mengganti di hari yang lain. Misalnya jenengan ada di antara kita lupa niat di malam hari tadi, maka hari ini tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima dan seterusnya, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Nah ini perlu kami sampaikan seperti itu. Nah, makanya ada tradisi baik di tanah Jawa ini, setelah sholat taraweh kemudian membaca niat bersama-sama. Niki saya sangat, atau jenengan istiqomahkan, pokoknya setiap buka sekaligus niat. Nawait Allahumma laka sumtu bla bla bla, seterusnya terus langsung niat nawaitu shoma ghadin. Nah, niki di dalam kitab yaitu misalnya Tuhfatul Muhtad Syarah Minhaj dikatakan kalau puasanya puasa wajib, maka wajib menyebut puasanya itu apa. Misalnya nawaitu shoma ghadin an ada ifardhi syahri Ramadan. Ramadan ini harus disebut, nggak boleh pokoknya saya puasa besok, nggak boleh, harus disebut. Nah, apalagi kalau panjenengan masih punya utang. Kalau masih punya utang puasa tahun kemarin, maka wajib menyebut apakah itu adaan atau qodaan. Misalnya besok ya mestinya harus menyebut adaan. Nah, utang yang puasa tahun kemarin itu akan dibayar setelah puasa Ramadan, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi menyebut adaan itu tidak wajib, memang ada itu tak lakukan ya memang jatahnya besok gitu. Tapi misalnya jenengan punya utang puasa tahun kemarin belum dibayar, maka wajib menyebut adaan atau qodaan. Tentunya kita menyebutnya adaan. Yang tahun kemarin itu kita qodok besok ketika selesai bulan Ramadan. Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimsyq dikatakan bahwa andaikan orang itu meninggalkan puasa 1 hari di bulan Ramadan, enggak sengaja meninggalkan, tidak ada halangan, maka andaikan dia mau mengganti di bulan yang lain, dia tidak cukup pahalanya meninggalkan 1 kali tadi diganti dengan puasa walaupun seumur hidupnya. Ini loh kemuliaan 1 hari di bulan Ramadan. Nah, jangan dibuat main-main ini. Di dalam kitab I'anahnya dijelaskan ghayatun fi ishtiratit tabyid ay yushtaratu at-tabyid walau kana nawi sabiyan mumayyizan nadran lidzatis shaum wa in kana shaumu yaqau naqlan. Ini mestinya naflan ini. Saya husnudzon naflan tapi kok naqlan. Wa laisa lana shaumu naqlin yushtaratu fi illa hadza. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya hendaknya walaupun dia masih bayi kecil, misalnya jenengan kagungan anak 5 tahun 3 tahun kok sudah diajari puasa, maka puasa tersebut hendaknya juga tetap diajarkan kepadanya, yaitu niat seperti itu. Karena kembali pada kontekstualitas, memang anak tersebut disuruh puasa itu untuk latihan, yaitu puasa, makanya tetap disuruh untuk melakukan niat menurut pendapat di dalam kitabnya Syekh Bakri Syato ya. Kemudian di dalam kitab ini juga dikatakan walau syakka ya, wa alam anna syari' dzakar mas'alatain mutaghayyiratain ini fil hukm ya. Anna walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajr dalam tasyal ya. Wa saniyah law nawa thumma syakka hal tala al-fajru aw la fa innahu tasyihu. Nah, di sini dikatakan ada 2 masalah. Yang masalah pertama itu dia itu niat, tapi setelah niat kemudian
dia ragu-ragu tadi niatnya itu sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh ya. Dan ini maka puasanya tidak sah sebagaimana kami telah sampaikan tadi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annal asla adamu ku'iha lailan idal aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Dikatakan menurut Imam Zainuddin Al-Malibari, logikanya bagaimana? Karena ada kaidah al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Jadi misalnya terjadi keraguan-raguan, apakah tadi malam atau apakah tadi fajar. Ini ada perbedaan pendapat nih, keraguan-raguan. Apakah niatnya itu setelah fajar atau sebelum atau ketika masih malam, maka pendapat yang diambil dalam teori fikih itu adalah pendapat yang zamannya paling dekat. Berarti apa? Mestinya diambil setelah fajar seperti itu. Nah ini kaidah bi khilafi maulana wa summa syaka launa wa summa syaka tul al-fajr aula li anna al-asl adamu tuluiha. Jadi katakan misalnya ada hal ini berbeda dengan kasus Pak. Ada orang sudah niat tadi malam, sudah niat. Tapi setelah dia niat itu ragu-ragu. Dia yakin tadi malam sudah niat. Dia ragu-ragu apakah kemudian ketika dia niat itu sudah terbit matahari atau belum. Terbit fajar atau belum, maka niatnya dianggap salihan li aslal madhkur audon ada. Wala yubtiluha nahu aklin wa jima'in ba'daha wa qabla al-fajr. Dikatakan tidak menimbulkan yaitu batalnya puasa sebagaimana makan, minum dan jima dan lain sebagainya kalau dilakukan sebelum fajar. Na'am law qata'aha qablahu ihtajal tajdidiha qat'an. Dikatakan di dalam kitab ini tentunya ketika orang itu melakukan persetubuhan misalnya begini. Ada orang jam 2 malam niat puasa Ramadan, jam setengah 3 jima. Maka jimaknya itu tidak membatalkan yaitu niat puasanya tadi seperti itu. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in ini tidak wajib untuk mengulangi tajdid. Jadi tajdidiha qat'an, tidak diwajibkan untuk mengulangi yaitu niatnya kembali. Tidak perlu, sudah cukup seperti itu. Nah nanti juga dibahas Pak, misalnya ada orang itu bersenggama di malam hari bulan Ramadan, kemudian setelah bersenggama itu laki-laki dan perempuan suami istri ini ngapunten masih dalam bentuk senggama, dalam bentuk itunya masuk ke itunya istri. Nah, kemudian ketiduran misalnya, bangun tidur jam 8 malam masih nempel, maka wajib langsung dimajah, dilepas alat kelaminnya. Hari ini hampir sama dengan kalau ada orang ngemut permen jam 3 malam kemudian ketiduran jam 8 pagi, kemudian dia itu bangun tidur, loh ternyata masih permennya, sepuasnya tidak batal, langsung dilepeh seperti itu. Nah ini yang kemudian perlu kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amitana bil asrul yamin. Kemudian Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'innya mengatakan wa ta'yinun liman wi fil fardhi ka ramadhana, diwajibkan untuk melakukan ta'yin bagi orang yang niat kalau puasanya itu merupakan puasa fardu seperti itu. Tamtsilan lil fardhi wa huwa aula li alla yasiru taswir ba'dahu dha'ian. Dan dikatakan ai awin nadri awil kafara wa illam yu'ayyin sababaha. Nah, dan tidak perlu menyebut mentakyin sebabnya apa. Niat ingsun poso kafaroh mergo aku mbiyen jima karo bojoku tenggene siange wulan roh. Nah, enggak perlu. Wis pokoke niat poso kafaroh mboten napa. Itu sudah dianggap cukup menurut jumhurnya para ulama. Nah niki. Niat ingsun ya puasa niat ingsun puasa nadar karenanya tidak perlu. Yang penting cukup mengatakan bahwa agar terjadi diferensiasi adalah menyebut nadarnya saja. Falau nawa makalamun niat sapa man nafsu ing poso an fardhi saking fardune poso au fardhi waktu utawa fardhu waktine poso lam yakfi. Dikatakan
Andaikan ada orang yang puasa wajib, kok dia itu hanya menyebut nawaitu shoma ghadin, nah maka puasanya tidak dianggap sah, ya lam yakfi. Naam, man alaihi qadha Ramadan aw nadrun aw kafaratun min jihatin mukhtalifatin lam yushtara at-ta'yin li ittihadil jinsi. Wahturiza bisyirati tabyid fil fardi 'anil nafli fatasihu fihi walau muaqqatan an-niyatu qabla zawal. Di sini dikatakan bahwasanya misalnya kalau misalnya jenengan punya utang puasa. Dalam utang puasa Ramadannya itu 2 hari, Pak. Tanggal 1 dan tanggal 2. Apakah harus sebut niat ingsun qadha puasa Ramadan tanggal 1? Niat ingsun niat puasa Ramadan tanggal 2 qadha tanggal 2. Enggak perlu seperti itu karena ittihadul jinsi. Ya karena jenisnya sama. Lah kemudian yang perlu diperhatikan katanya Syekh Zainuddin itu malah masalah tabyid tadi. Kalau misalnya jenengan qadha ya tetap niatnya harus malam hari qabla zawal, an-niyatu qabla zawal. La li khabari sahih. Lah cuman di sini ada catatan, Pak. Kalau puasanya itu sunnah, boleh niatnya itu dilakukan sing penting qabla zawal, sebelum mataharinya tergelincir ke arah barat. Misalnya jenengan bangun tidur jam 10 pagi. Nggih, saya belum makan apa-apa, ternyata di dapur enggak ada masakan. Nah, pun langsung niat kawan, saya niat sunnah. Puasa sunnah di bulan yaitu di tanggal 1 bulan atau di pertengahan bulan atau puasa Senin Kamis atau dan lain sebagainya ya. Niat puasa betul nopo-nopo. Walau muaqqatan biniatin mutlaqah atau dengan niat puasa mutlak. Sebagai aku niat puasa lillahi ta'ala mun cekap. Kama tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana telah dimuktamadkan ghairon wahidan. Naam bi bahasa fil majmu' ishtiratut ta'yin fit rawatib ka'arafata wa ma'aha fala yusallu ghairuha ma'aha fala yusallu ghairuha ma'aha. Dikatakan di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan oleh Imam An-Nawawi kalau puasa itu puasa rawatib ya, puasa yang tentunya ada hubungannya dengan hari-hari penting ya, bukan puasa mutlaqah, maka wajib menyebut yaitu wajib melakukan takyin. Misalnya hari Arafah kan ini kan hari tertentu nggih Pak nggih. Misalnya puasa Muharram itu kan hari tertentu. Misalnya puasa puasa Sya'ban ya, itu kan hari tertentu, atau puasa dan lain sebagainya. Banyak kan puasa tahunan itu banyak. Maka menurut kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan wajib melakukan ta'yin khusus puasa itu. Walaupun kemudian menurut Imam Bakir Syato tidak perlu kira-kira gitu. Tapi saya kira kalau ini kita ikut Imam Bakir Syato betul-betul. Wa inna wa bal muqtadul qiyas kama qala al-Asnawi ay annaniyatahuma mubtilatun kama launa wa al-dhuhr wa sunnatuhu aw sunnatul dhuhri wa sunnatul asri fa aqallun niyati al-mujzatu nawaitu shoma ramadan wa bidunil fardi 'alal mu'tamad. Lah kemudian bapak-bapak yang saya muliakan, boleh niat itu enggak perlu pakai kalimat fardu mboten napa-napa. Misalnya kenapa walau bidunil fardi 'alal mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dan ini disahihkan di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa kalau ada orang niat ingsun sesuk puasa Ramadan enggak pakai kalimat fardu Ramadan, maka sudah dianggap sah karena puasa Ramadan itu dalam terminologi pasti hukumnya adalah wajib ya. Tab'an lil aktsarin li anna shoma Ramadan minal balik la yaqa'u illa fardhan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu bagaimanapun juga tetap dihukumi wajib. Wa muqtada kalam Rawdati wal Minhaj wujubuhu, sebagaimana di dalam kitab Rawdatut Talibin dan Minhajul Abidin hukumnya adalah wajib seperti itu ya. Aw bila khodin
kama qala syekhuna. Bahkan enggak pakai ghodin-ghodinan. Nawaitu shoma ramadhana pun. Nawaitu shoma ramadhana pun cekap. Nah, enggak perlu nawaitu shoma ghodin an adai fardhi syahri ramadhania. Ramadhana nggih mboten napa-napa an hadi sanati boleh sanata boleh, tapi nanti di sini ada penjelasannya. Dikatakan li anna lafdzul ghad ishtahara fi kalamihim fi tafsir ta'yin wa huwa fil haqiqati laysa min haddi ta'yin. Kenapa enggak usah pakai ghodin? Loh, ya maklum mawon toh Pak. Kan tadi kan dibahas namanya niat itu untuk besok. Makanya enggak perlu pakai kalimat besok. Kalau malam ini jenengan niat mestinya puasanya untuk besok. Gak bisa untuk 2 hari lah lagi, karena Imam Asy-Syafi'i puasa Ramadan itu harus niat tiap malamnya bun. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya fala yajibu ta'arrudu lahu bi khususih bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syahri alman bi dukhuli ta'yinihi naidin lakin qadiya kata kalami syekhina kal muzajjad wujubuhu wa akmaluha ay an-niyatu nawaitu sama khodin anadai fardhi ramadhana bil jarri ridhafatihi kama ba'dahu. Nah, sing paling lengkap Pak niku niat poso niku nawaitu sama khodin an adai fardhi ramadhani an adai fardhi ramadhana ramadhani kan mudhof ilaih. Ramadhana itu kan Pak isim ghairu munsharif Pak. Nggih ngerti. Tapi ketika isim ghairu munsharif dalam tingkah jar itu dibaca fathah kecuali dalam 2 keadaan. Di Alfiya Ibnu Malik wa jurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yakub ba'da al-radif. Lah, karena ini dimudhafkan, maka walaupun dia isim ghairu munsharif tetap dibaca kasroh. Makanya an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu ta'ala. Misalnya enggak dibaca Ramadhana bagaimana ya, dijadikan dhorof mawon, dijadikan dhorof zaman. Dhorof itu sampai hari kiamat wajib dibaca nasab. Berarti Ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Boleh mboten sah didamel susah niku nggih. Nah, cara pengin aman wis disukun ngono wae. Nah itu semautin ada fardhu syahri Ramadan hadi sanah lillahi ta'ala niku aman ya. Mboten kleru jenengan. Nah, kene dibaca Ramadhani hadi sanati. Dalilnya mana? Nah, niki nahwu main nahwu nih. Nah, niki alfiyah nih kedah medal niki. Nah niki bil jarri li idhafati tapi tanggane fatul muin ngagem jar. Tanggane fatul muin fardhi Ramadhani tanggane fatul muin ngoten. Tapi jenenge kok fardhi Ramadhana nggih mboten napa-napa niku sesuai dengan selera mawon penake pundi ngoten. Li syuhatin niyati hina idin ittifaqan. Dah. Kemudian di dalam i'anatut thalibinya dikatakan shoma ghatin ay wal yaumul ladzi yalil lailah allati nawa fiha an adai fardhi Ramadan qala fi nihayah. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Romli ya, yambahi an dzikril ada ayyakula an hadzal Ramadan. Dikatakan bahwasanya dianjurkan ya, bukan yambahi yuhniya an dzikril ada ya yambahi ngaten. Tidak perlu menyebut ada katanya. Gak perlu menyebut ada katanya Imam Sidin Romli tenggene kitab Nihayatul Muhtaj. Kenapa? Sudah cukup yang namanya puasa itu niatnya pasti untuk besok katanya beliau nggih. Kemudian bil jari idhafati lima batu ayyaku Ramadan bil jari bil kasrati lakri kaunihi mudhafan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarah. Nah dikatakan kalimat hadihi an atai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati itu adalah karena itu menjadi mudhof bagi kalimat setelahnya hadihi sanati isim musyarraqah la fitufah wa idhafati ramadhan ila ma badahu li anna qat'ahu anha yasiru hadhihi sanah muhtamilan likauni dzarfan li nawaitu fala yabqa lahu makna fata'ammalhu fa innahu mimma ikhwa. Lah niki makane sing kula waturaken lho
Sing kula aturaken ternyata di sini juga ada ternyata bahwa boleh dibaca Ramadhana hadis sanata, boleh dibaca Ramadhani hadis sanati. Mboten napa-napa nggih. Kadang-kadang jenengan niate Ramadhana hadis sanata. Nah, kenapa Pak kok Ramadhana hadis sanata dados dzaraf zaman, dzarafnya nawa itu ngoten mawon. Nah niku. Tapi kenapa ad-dzarfu imma bayanin aw nasaka? Kenapa kok dibaca kasroh lah? Karena menjadi niki napa namanya mudhof ilaih. Kapan itu kami ngaji menjelaskan masalah ini, kemudian ada yang iktirad ya, ada yang sedikit membantah. Loh, bukannya jernya isim ghairul munsharif itu dibaca fathah ya? Iya, kita tahu, cuman ada dua keadaan jernya isim ghairul munsharif itu tetap dibaca kasroh, yaitu kapan? Ketika dimudhofkan atau ketemu al rodif ya, ketemu al. Misalnya fi masajida, tapi kalau masuki al fil masajidi, walaupun masajida itu isim ghairul munsharif mengikuti wazan mafailu tapi tetap dibaca kasroh karena masukkan al seperti itu nggih. Kemudian wabah hasal al-Dhura'i ya, annahu law kana alaihi misrul ada ka qada'i Ramadan qablahu lazimahu ta'arud lil ada atau ta'yinus sunnah wa yuftiru amidan la nasin li shaumi. Lah ini beberapa hal yang berhubungan dengan puasa di bulan Ramadan. Insyaallah minggu depan kita akan menyampaikan tentang yaitu apa-apa yang membatalkan puasa Ramadan. Insyaallah kita niati ya bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan untuk mensukseskan yaitu puasa di bulan Ramadan, dan kita berdoa semoga Ramadan tahun ini benar-benar Omikron dan Corona telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Masjid Agung Kota Surakarta khususnya dan masjid-masjid seluruh dunia bisa lebih makmur dan lebih meriah di dalam memperingati yaitu merayakan bulan Ramadan insyaallah. Insyaallah untuk dalilnya sadranan kami akan sampaikan di waktu maghrib, pengajian maghrib atau mungkin minggu depan dalilnya sadranan. Insyaallah sadranan semuanya ada dalilnya dari kitab-kitab muktabar ya, dari kitab-kitab salafun saleh ya. Jadi tidak usah terkena atau terprovokasi oleh orang-orang yang mengatakan tidak ada dalilnya. Tidak, enggak usah terprovokasi. Insyaallah kami akan menyampaikan dari kitab-kitab besar, kitab-kitab muktabar, hadis-hadis yang sahih tentang dalil-dalil sadranan dan isi sadranan tersebut. Dan juga sedekah bumi katanya tadi nggih. Seperti itu ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma wa salafuna shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlil kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun man huwa fi 'ilmihi muhitun ya man huwa fi 'azzihi latifun ya man huwa fi lutfihi syarifun ya man huwa fi fi'lihi hamidun ya man huwa fi dhatihi qadimun ya man huwa fi majdihi munirun ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. مولاي صل
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي أدوه لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.